Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya, Bu. Perkenalkan, nama saya Didit Prasetyo Suryono dengan nomor induk mahasiswa 5021903 kali 2. Di sini saya akan membacakan ringkasan dari keseluruhan kelompok dan akan membacakan poin-poin pentingnya saja. Kelompok pertama, perekonomian dan perkembangan industri perbankan. Pertumbuhan kredit perbankan di akhir tahun 2016 menurun ke level 7,87% year on year dari 10,44% year on year di tahun 2015. Sementara pertumbuhan dana pihak ketiga memperlihatkan peningkatan signifikan sebesar 9,60% year on year dari 7,26% year on year di periode yang sama. Meskipun terus mendapat tekanan dari pasar keuangan domestik dan global, industri perbankan masih dalam pertumbuhan yang positif dan sehat. Pengertian risiko. Risiko dapat ditafsirkan sebagai bentuk ketidakpastian tentang suatu keadaan yang akan terjadi nantinya dengan keputusan yang diambil berdasarkan berbagai pertimbangan pada saat ini. Peranan manajemen risiko. Hal ini dikarenakan yang namanya strategi tidak bisa langsung diterapkan secara pasti di dalam perjalanan perusahaan, karena harus disesuaikan dengan perkembangan situasi perusahaan tersebut. Dengan demikian, manajemen risiko dapat membantu suatu perusahaan dalam menetapkan strategi ke depannya, kemudian meninjau kembali strategi yang telah ditetapkan, sehingga dapat relevan dengan situasi yang terus berkembang. Proses manajemen risiko, yang pertama risk identification, yang kedua risk assessment, yang ketiga risk response, yang keempat implementation, yang kelima evaluate and review. Resume kelompok 2, Basel Accord, Basel 1 tahun 1998, Basel 2 dan Basel 3. Basel Accord merupakan sejumlah set regulasi perbankan yang dibuat oleh Basel Committee on Bank Supervision atau BCBS. Aturan yang terdiri dari Basel 1, 2, dan 3 yang memberikan rekomendasi tentang peraturan perbankan terhadap risiko modal, risiko pasar, dan risiko operasional. Basel 1, Basel Accord yang pertama dikeluarkan tahun 1988. Fokus Basel 1 pada kecukupan modal lembaga keuangan. Basel 2 merupakan pembaruan dari Basel 1. Basel 2 pada tahun 2004 yang berfokus pada 3 pilar, yakni pilar 1 persyaratan modal minimum, pilar 2 pengawasan peraturan, dan pilar 3 disiplin pasar untuk mendorong perbankan yang sehat. Basel 3, keruntuhan Lehman Brothers pada tahun 2008 yang diikuti krisis finansial dunia menjadi alasan bagi lembaga keuangan dunia. Ambruknya Lehman Brothers menunjukkan manajemen risiko dan aturan pemerintah yang lemah, struktur insentif yang tidak layak, dan pengaruh industri perbankan yang berlebihan. Lantaran itu, BCBS memutuskan untuk memperbarui dan memperkuat peraturan Basel Accord. Pada Juli 2010 telah tercapai kesepakatan mengenai desain keseluruhan paket reformasi modal dan likuiditas yang dikenal dengan Basel 3. Peraturan Bank Indonesia mengenai manajemen risiko bank umum dan bank syariah. Penerapan manajemen risiko bank umum, yang pertama aspek pendukung keistimewaan layanan, yang kedua aspek transparansi, edukasi, dan pelindungan nasabah. Penerapan manajemen risiko bank syariah, yang pertama bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif. Yang kedua, penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat 1 untuk badan usaha syariah dilakukan secara individual maupun konsolidasi dengan perusahaan anak. Yang ketiga, penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat 1 untuk UUS dilakukan terhadap seluruh kegiatan usaha unit usaha syariah yang merupakan satu kesatuan dengan penerapan manajemen risiko pada badan usaha konvensional. Resume kelompok 3, risiko kredit. Menurut Hardanto, mengemukakan bahwa risiko kredit adalah risiko kerugian yang berhubungan dengan peluang gagal memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo. Prinsip-prinsip Islamic Financial Service Board. Yang pertama, credit risk, yang kedua equity investment risk, yang ketiga market risk, yang keempat liquidity risk, yang kelima rate of return risk, yang keenam operational risk. Batas maksimum penyaluran dana.
bahwa penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran dana perlu dilakukan antara lain dengan penyebaran portofolio penyaluran dana yang diberikan agar risiko penyaluran dana tersebut tidak terpusat pada nasabah penerima fasilitas atau sekelompok nasabah penerima fasilitas tertentu. Penerapan manajemen risiko. Yang pertama, lingkungan internal. Yang kedua, penentuan sasaran. Yang ketiga, identifikasi peristiwa. Yang keempat, penilaian risiko. Yang kelima, tanggapan risiko. Yang keenam, aktivitas pengendalian. Yang ketujuh, informasi dan komunikasi. Yang kedelapan, pemantauan. Sistem pengendalian internal merupakan suatu pengendalian atau pengawasan terhadap fungsi-fungsi atau bagian-bagian terkait, analisis laporan-laporan dan kebijakan dalam perusahaan, termasuk struktur organisasi yang dilakukan secara berkelanjutan. Penilaian kualitas aset. Penyisian penilaian kualitas aset yang selanjutnya disingkat PPKA adalah penyisian yang dihitung sebesar persentase tertentu berdasarkan kualitas aset untuk keperluan perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum bank. Lembaga pemeringkat adalah suatu instansi yang berkompeten untuk menerbitkan peringkat kredit bagi para penerbit obligasi. Mitigasi risiko terhadap pembayaran kredit. Yang pertama, prinsip mengenal nasabah. Yang kedua, kapasitas pembayaran nasabah. Yang ketiga, nilai jaminan pembiayaan. Mitigasi risiko yang dilakukan pada bank yang menyediakan kredit. Yang pertama, lindung nilai. Yang kedua, asuransi kredit. Yang ketiga, pembuatan kebijakan atau polisi dan penalti. Yang keempat, pencarian informasi secara mendalam. Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya. Resume kelompok 4. Manajemen risiko pasar. Risiko pasar adalah risiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar dari portofolio yang dimiliki oleh bank yang dapat merugikan bank. Risiko inheren pada manajemen risiko pasar. Peringkat low. Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi bank dari risiko pasar tergolong sangat rendah selama periode waktu tertentu pada masa datang. Contoh karakteristik bank yang termasuk dalam peringkat low antara lain, eksposur risiko pasar dari trading tidak signifikan. Yang kedua, sebagian besar posisi trading book selling tutup dengan risiko repricing yang minimal. Prinsip-prinsip Islamic Financial Service Board pada manajemen risiko sama dengan yang sebelumnya. Yang pertama, credit risk. Yang kedua, equity investment risk. Yang ketiga, market risk. Yang keempat, liquidity risk. Yang kelima, rate of return risk. Yang keenam, operational risk. Penerapan manajemen risiko pada manajemen risiko pasar. Secara historis, penerapan manajemen risiko pada bank, dalam hal ini Bank Indonesia sendiri, baru mulai menetapkan aturan perhitungan capital adequacy ratio pada bank sejak 1992. Sementara itu, bank dengan prinsip syariah lahir pertama kali di Indonesia pada tahun yang sama. Bank syariah akan sangat sulit mengikuti konsep yang telah dijalankan perbankan konvensional. Mengingat perbankan konvensional membutuhkan waktu yang panjang untuk membangun sistem dan mengembangkan teknik manajemen risiko. Dalam perkembangannya ke depan, perbankan syariah menghadapi tantangan yang tidak ringan sehubungan dengan penerapan manajemen risiko. Sistem pengendalian internal pada manajemen risiko pasar. Yang pertama, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan atau ketentuan internal bank. Yang kedua, tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, tepat guna, dan tepat waktu. Yang ketiga, efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan operasional. Yang keempat, efektivitas budaya risiko pada organisasi baik secara menyeluruh. Pengertian manajemen risiko likuiditas adalah risiko yang diakibatkan ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan atau dari aset likuid yang berkualitas tinggi yang dapat diagunkan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Risiko inheren. Penetapan tingkat risiko inheren untuk risiko likuiditas adalah berdasarkan peringkat low. Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi bank dari risiko likuiditas tergolong sangat rendah selama periode waktu tertentu pada masa datang. Contoh karakteristik bank yang termasuk dalam peringkat low antara lain. Yang pertama, bank memiliki aset likuid berkualitas tinggi yang sangat memadai untuk menutup likuiditas jatuh waktu. Yang kedua, sumber pendanaan yang berupa pendanaan tidak stabil, tidak signifikan.
Penerapan manajemen risiko pada manajemen risiko likuiditas. Secara penjabarannya sama dengan penerapan manajemen risiko yang sebelumnya. Sistem pengendalian internal pada manajemen risiko likuiditas. Yang pertama, turunnya kepercayaan nasabah terhadap sistem perbankan, khususnya perbankan syariah. Yang kedua, ketergantungan pada sekelompok deposan. Yang ketiga, keterbatasan instrumen keuangan untuk solusi likuiditas. Review manajemen risiko likuiditas di Indonesia. Risiko likuiditas menarik banyak perhatian peneliti dan profesional setelah krisis perbankan terkemuka dalam beberapa kali. Risiko likuiditas mungkin memiliki dampak menghancurkan pada bank yang juga dapat menyebabkan bank runs. Resume kelompok 5, risiko inherent berdasarkan peringkat lalu. Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi bank dari risiko operasional tergolong sangat rendah. Prinsip-prinsip Islamic Financial Service Board. Yang pertama, credit risk. Yang kedua, equity investment risk. Yang ketiga, market risk. Yang keempat, liquidity risk. Yang kelima, rate of return risk. Yang keenam, operational risk. Kategori risiko operasional. Secara alami, risiko operasional bertujuan untuk mengklasifikasi risiko operasional secara homogen untuk mengidentifikasi secara spesifik tanggung jawab dan pengukuran manajemen risiko. Frekuensi versus dampak. Frekuensi versus dampak. Yang pertama, low frekuensi, low impact, jarang terjadi dan dampaknya rendah. Low frekuensi, high impact, jarang terjadi namun dampaknya sangat besar, sangat sulit untuk diantisipasi dan diprediksi, serta memiliki potensi untuk menyebabkan kerugian yang besar. Secara umum, manajemen risiko operasional memfokuskan kepada dua jenis kejadian, yaitu low frequency, high impact, dan high frequency dan low impact. Penerapan manajemen risiko untuk risiko operasional bagi bank syariah, baik secara individual maupun baik bagi bank secara konsolidasi dengan anak perusahaan, mencakup hal sebagai berikut: pengawasan aktif komisaris, direksi, dan DPS, sumber daya insani. Yang ketiga, organisasi manajemen risiko operasional. Sistem pengendalian internal. Yang pertama, pengendalian risiko dilakukan secara konsisten. Yang kedua, dalam penerapan pengendalian risiko operasional, bank syariah dapat mengembangkan program untuk memitigasi risiko operasional. Yang ketiga, ketika bank syariah mengembangkan pengamanan proses IT, bank syariah harus memastikan tingkat keamanan dari pemrosesan data elektronik. Strategi anti fraud. Penerapan strategi anti fraud sebagai bagian dari pelaksanaan penerapan manajemen risiko tidak dapat dipisahkan dari cakupan penerapan manajemen risiko secara umum. Prinsip kehati-hatian penyerahan sebagai pekerjaan kepada pihak lain. Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain yang selanjutnya disebut alih daya adalah penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan penyedia jasa melalui perjanjian pemborongan pekerjaan dan atau melalui perjanjian penyediaan jasa dengan jasa tenaga kerja. Bank wajib memantau dan mengevaluasi pemenuhan persyaratan perusahaan penyedia jasa secara berkala, paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun atau suatu waktu apabila terjadi perubahan kerja dan atau reputasi perusahaan penyedia jasa. Kasus dari risiko operasional, kemelut LPG yang terjadi saat ini merupakan salah satu contoh risiko operasional. Resume kelompok 6, manajemen risiko hukum. Risiko hukum adalah risiko dari ketidakpastian tindakan atau tuntutan hukum atau ketidakpastian dari pelaksanaan atau interpretasi dari kontrak hukum atau peraturan. Risiko inherent pada manajemen risiko hukum berdasarkan peringkat low. Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi bank dari risiko hukum tergolong sangat rendah. Penerapan manajemen risiko, bank memastikan kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta informasi manajemen risiko untuk menghindari kemungkinan gugatan hukum. Sistem pengendalian internal pada manajemen risiko hukum yang menyeluruh pada proses manajemen risiko hukum dilakukan melalui proses kaji ulang secara berkala. Kasus risiko hukum Orange Country
$1.994 kerugian sebesar $164 hingga mengalami kebangkrutan. Kerugian terjadi pada portofolio obligasi akibat salah posisi terhadap arah suku bunga The Fed. Pengertian manajemen risiko strategis. Risiko strategis adalah risiko yang antara lain disebutkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat, atau kurang responsifnya bank terhadap perubahan eksternal. Risiko inheren pada manajemen risiko strategis. Bring strong. Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko strategis sangat memadai. Penerapan manajemen risiko pada manajemen risiko strategis. Dalam penerapan manajemen risiko adalah hal yang harus diperhatikan karena risiko ini dapat mengakibatkan terjadinya kekacauan di bank, baik dalam bank maupun di luar bank, dan perlu dikendalikan. Sistem pengendalian internal pada manajemen risiko strategis. Bank telah memiliki prosedur yang mengatur proses perumusan dan penyusunan rencana bisnis bank yang termasuk kajian mengenai arah strategi dan aktivitas. Resume kelompok 7, manajemen risiko kepatuhan. Bank Indonesia memberikan pengertian bahwa risiko kepatuhan adalah risiko akibat bank tidak mematuhi dan atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Resume kelompok 8, manajemen risiko reputasi. Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Resume kelompok 9, manajemen risiko pada aspek-aspek tertentu. Risiko dapat dibedakan atas dua kelompok besar, yaitu risiko yang sistematik dan risiko yang tidak sistematik. Resume kelompok 10, kerangka enterprise risk management adalah kerangka kerja yang komprehensif dan integratif untuk mengelola risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, dan transfer risiko dalam upaya memaksimalkan nilai perusahaan. Resume kelompok 12, urgensi penilaian tingkat kesehatan. Menyadari arti pentingnya kesehatan suatu bank bagi pembentuk kepercayaan untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam dunia perbankan, maka Bank Indonesia perlu menerapkan aturan tentang kesehatan bank. Resume kelompok 13, prinsip good corporate governance di Indonesia. Terdapat 5 prinsip GCG yang dapat dijadikan pedoman bagi para pelaku bisnis, yaitu atau sering disingkat dengan tarif, transparensi atau keterbukaan, akuntabilitas atau kejelasan, responsibility pertanggungjawaban, independensi kemandirian, dan fairness kesetaraan. Baiklah, itu saja yang dapat saya bacakan dari ringkasan yang saya buat. Selebihnya apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.